Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Huda, Kampung Bepean, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, kami muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah dan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyaknya. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan Islam yang alhamdulillah masih kita pegang teguh dan kita istiqomahi. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat sempat. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis pekanan kita, majelis kajian hadis arba'in yang alhamdulillah rutin kita laksanakan sepekan sekali setiap Ahad ba'da maghrib malam Senin. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dan semoga majelis ini berkah, majelis ini menjadi wasilah semakin bertambahnya hidayah Allah untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya 2 pekan yang lalu kita membahas hadis yang keempat dari hadis arba'in ini, yang mana isi pembahasan dari hadis keempat ini adalah tentang tahapan proses atau tahapan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya, dalam penciptaan manusia. Kemudian tentang hal-hal yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita usia 4 bulan 120 hari dalam kandungan ibunda kita. Kemudian tentang ilmu Allah dan akhir kehidupan manusia. Kita masih di pembahasan itu. Insya Allah kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjut, kita ulas secara ringkas saja. Kita ulangi bersama untuk murojaah, biar ilmunya itu masih nyantol dan teringat, gitu. Bahwa tahapan perubahan bentuk, ya, dalam penciptaan manusia, penciptaan kita semua di dalam rahim ibunda kita masing-masing, itu ada berapa yang disebutkan dalam hadis kemarin? 4, ya. Mulai pertama kali niku nutfah. Setelah nutfah, kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi apa? Alaqah, atau segumpal darah. Setelah alaqah 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah, ya, segumpal daging. Kemudian setelah
Mudghah ini yakni ketika sudah berumur 120 hari atau 4 bulan, ya, diutuslah malaikat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan atau menulis 4 hal terkait si jabang bayi tersebut. Diperintahkan untuk meniupkan ruh, kemudian ditetapkan 4 hal yang terkait tentang si jabang bayi tersebut. Rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau akan bahagia. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, malam hari ini kita lanjut penggalan berikutnya dari hadis yang keempat ini. Kami bacakan dulu nas hadisnya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, "Fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu." Maka demi Allah, zat yang tiada ilah selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian itu ada yang ia beramal dengan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', bahkan hingga jarak ia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Dhira', 1 dhira', 1 hasta. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, bahkan tetapi ketetapan Allah telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, dilalah ia beramal dengan amalan ahli neraka di penghujung hidupnya dan mati dengan pemungkas atau dengan penutup akhir amalan ahli neraka itu. Fayadkhuluha, kemudian ia masuk ke neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum, ada juga salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, ia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga ya jarak ia dengan neraka itu tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, ya, ketetapan Allah telah dahulu atas dirinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, dilalah di akhir hidupnya menjelang ya usia-usia fase akhir itu ia beramal dengan amalan ahli surga dan menutup usianya dengan amalan ahli surga itu. Fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian pelajaran dari penggalan ini tadi, yakni tentang ilmu Allah Ta'ala, tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah beda dengan ilmu kita. Ilmu kita itu sangat terbatas. Bahkan seperti ya benang, jenengan ngertos bola benang niku dicelupkan ke samudra, kemudian diangkat, air yang katut ikut terbawa benang yang kita angkat itu, artinya yang nelesi benang itu, itulah ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang air di samudra itu tadi. Gambarannya seperti itu. Inna Allah Ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla an yakhluqahum. Allah itu mengetahui keadaan makhluk-makhluknya bahkan sebelum ya mereka diciptakan. Itu dimensi ilmu Allah. Allah Maha mengetahui ya dari kita ini sebelum kita diciptakan, bahkan nantinya akan seperti apa. Dalam dimensi ilmu Allah itu Allah sudah mengilmuinya, sudah mengetahuinya. Fama yakunu minhum syai'un min imanin wa ta'atin au kufrin wa maksiatin. Nantinya ia itu
bakal beriman dan taat atau kafir dan maksiat. Wa sa'adatin wa syaqawatin, ya, nantinya akan bahagia ataupun sengsara, illa bi'ilmillahi wa iradatihi, melainkan itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad takatsaratin nusus bi dzikril kitab sabiq. Nas-nas yang menjelaskan tentang ini itu banyak, ya. Fa fil Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkenaan dengan ilmu Allah ini, sebelum kami lanjutkan hadis berikutnya, hadis dalam ini tadi, di antara kalangan umat itu kemudian muncul beberapa faham, beberapa keyakinan dalam menyikapi ilmu Allah ini, takdir Allah ini. Ada yang beranggapan ya manusia itu ya koyok wayang, manut mobat mabit kemana tergantung dalane. Ini keyakinan Jabariyah. Artinya mereka mengumpamakan ya manusia itu nggak punya ikhtiar, nggak bisa milih apa-apa, ya sudah Allah atau dalamnya itu menggerakkannya kemana. Bagaikan kapas yang ditiup oleh angin, kemana nanti tergantung angin mengarahkan meniupnya. Ada juga yang kemudian keyakinan Qadariyah. Ya pokoknya semua ya 100% tergantung ikhtiar manusia. Tapi akidah Ahlus Sunnah ya berada di tengah-tengah antara keduanya ini. Manusia itu tidak mengetahui ketetapan Allah atas dirinya nantinya akan seperti apa, dan dia diperintahkan untuk mengikhtiarkan yang terbaik. Mengikhtiarkan yang terbaik. Nanti kalau yang sudah terjadi, nah barulah itu bisa kita klaimkan, oh memang ketetapan Allah ini. Kados jenengan riyen pas nyari jodoh. Sebelum ketemu niki kalih napa garwane masing-masing niki pun berkeluarga sedanten nggih. Enten sing dereng. Pas masih proses sedang nyari niku kan ya pokoknya pengennya nyarinya niku yang napa kalau yang jadi bobot bibit pokoknya kriterianya seideal mungkin, dan memang dalam fase nyari berikhtiar ya pengennya mengikhtiarkan yang terbaik kan ngoten. Ya nek saged ki ya sing ayu lah bagi bapak-bapak. Kemudian dari keturunan terpandang ya pinter, ya solehah, ya mborong sedanten. Nah enten. Sedang pas fase sedang nyarinya. Akhirnya kemudian skenario Allah dipertemukan dengan seseorang. Ketika sudah terjadi, oh ya inilah jodoh yang Allah takdirkan. Kita nggak tahu ketetapan Allah untuk kita itu nantinya kita kaya apa miskin, nggak tahu. Tapi kita diperintahkan untuk mengikhtiarkan yang terbaik. Jenenge usaha, ikhtiar, berupayanya ya pengennya apa? Ya semuanya bagus. Mengikhtiarkan yang terbaik. Ya, mengikhtiarkan yang terbaik. Adapun nanti ketetapan Allah seperti apa, kita nggak tahu kalau itu belum terjadi. Nah, pas sudah terjadi baru kita
menisbahkan oh memang ketetapan Allah begini. Termasuk kita nggak tahu nantinya akhir hayat kita akan seperti apa. Nantinya kita di akhirat sana akan kembalinya itu kemana? Nggak tahu, ya, nggak dibocorkan. Tapi perintah Allah jelas, kita itu diminta untuk taat, diperintahkan untuk ya menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah jelaskan melalui Rasulnya, dan melarang kita dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, itu sudah jelas. Adapun nantinya kita akan seperti apa, itu misteri, nggak tahu. Meskipun kalau dalam dimensi ilmu Allah sudah tahu nantinya akan seperti apa. Tapi ilmu Allah kan tidak istilahnya memaksa kita untuk menjadi seperti apa, dan kita nggak bisa mengikhtiarkan. Intinya kita yang sudah jelas di depan mata adalah apa yang diperintahkan Allah untuk kita. Jadi dua hal, apa yang diperintahkan Allah untuk kita dan apa yang ditetapkan Allah untuk kita nantinya. Fokus kita adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita maksimalkan sebaik mungkin itu kita tunaikan, dengan kemudian berhusnudzon kepada Allah, karena Allah tergantung prasangka kita, prasangka hambanya. Semoga nanti memang diberi akhir yang baik, ya, kembali ke akhirat, ya, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian yang tercela sikapnya, ngapain saya kemudian beramal, ngapain saya kemudian taat, wong yo nanti wis ditetapke bakal seperti apa. Ya. Ini hadisnya Rasulullah bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati awin nar." Tidaklah ada suatu jiwa, ya, seorang, illa waqad kataballahu, melainkan itu telah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala tempatnya nanti di surga atau neraka. Wa illa qad katabat syaqiyah aw sa'idah, dan melainkan telah, ya, tetap di sisi Allah, dalam dimensi ilmu Allah itu sudah diketahui nantinya akan sengsara atau bahagia. Faqala rajulun, ketika mendengar pernyataan itu dari Rasulullah SAW, itu ada seseorang yang kesannya protes, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau demikian, mengapa kita tidak, ya, sudah pasrah dengan ketetapan kita dan gak perlu beramal? Dijawab oleh Rasulullah, faqala i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap orang itu akan dimudahkan menuju ketetapannya. Setiap orang akan dimudahkan menuju ketetapannya. Amma ahlus sa'adah, orang-orang yang ditetapkan menjadi ahlus sa'adah, orang yang akan bahagia, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, maka mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang yang nantinya akan bahagia. Wa amma ahlus syaqawah, dan adapun orang-orang yang akan sengsara, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, maka akan dimudahkan atau kemudian akan melakukan, ya, amalan-amalan orang yang nantinya akan sengsara. Setelah itu Rasulullah membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bersedekah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan akan balasan yang baik, fasanuyassiruhu, maka akan kami mudahkan ia
lil yusra, menuju kemudahan-kemudahan atau kebahagiaan-kebahagiaan. Wa ala dzalika, maka dari itu fa inna ilmallah la yarfa'u 'anil 'abdi al-ikhtiyar wal qasdi. Ilmu Allah itu kemudian tidak menafikan dari seorang hamba untuk ikhtiar dan berupaya. Waqad amara Allah Ta'ala al-khalqa bil imani wat ta'ah. Allah telah memerintahkan makhluknya untuk beriman dan taat. Itu jelas perintah itu. Wa nahahum 'anil kufri wal maksiyah, dan mencegah atau melarang mereka para makhluk dari kekafiran dan kemaksiatan. Wa dzalika burhanun 'ala anna lil 'abdi ikhtiyaran wa qasdan ila ma yurid, dan itu menjadi bukti bahwa hamba itu memiliki punya domain untuk berikhtiar dan mengupayakan menuju apa yang dia inginkan. Kalau hamba itu nggak punya daya dan upaya untuk berikhtiar mengupayakan apa yang ia inginkan, terus apa gunanya ada penjelasan perintah dan larangan? Ya, apa gunanya ada penjelasan mana yang dibolehkan, mana yang dilarang? Wa dzalika muhal wa illa kana amrullah ta'ala wa nahyi 'abathan. Kalau hamba itu enggak punya kesempatan mengikhtiarkan, maka perintah dan larangan Allah sia-sia dong, dan itu enggak mungkin, itu mustahil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini penting. Demi jiwa yang telah disempurnakan penciptaannya, kemudian diilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, potensi fujur dan potensi takwanya. Artinya dalam diri setiap kita, Bapak Ibu, ada dua potensi ini. Kemudian kita mukhtar, diberi kebebasan memilih, mengikhtiarkan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung ia yang mensucikan jiwanya, mentazkiyah jiwanya. Artinya dengan terus berupaya memenangkan, mengunggulkan potensi takwa yang ada dalam dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi ia yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwa dengan lebih memperturuti potensi fujur, lebih memperturuti syahwat hawa nafsunya, dan mengalahkan potensi takwanya itu tadi. Perseteruan ini pasti terus terjadi dalam diri kita antara potensi takwa dan potensi fujur ini tadi. Dan jalan kehidupan itu sudah jelas. Kalau di surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada hamba itu najdain, dua jalan hidup. Artinya satu jalan nanti ending ujungnya adalah surga, satu jalan ending ujungnya adalah neraka. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya. Lakukan ini. Saya perintahkan kamu untuk begini. Inilah jalan kalau nanti kamu menginginkan akhir tujuanmu adalah surga. Sudah jelas. Silahkan kemudian kalau mau, artinya saya dilarang oleh Allah begini, nggak boleh ini haram, nggak boleh.
Ya, karena ini nanti ending ujung akhirnya adalah neraka. Kalau mau masih tetap dablek ya silahkan, karena manusia bebas memilih. Bahkan la ikraha fiddin, untuk memutuskan memeluk Islam itu kita nggak dipaksa, harus berdasar ya kesadaran. Saya benar-benar memutuskan untuk memilih Islam ini sebagai jalan hidup, dan saya meyakini sepenuhnya akan kebenarannya. Kemudian kayaknya sudah pernah kami singgung ya, bahwa nanti sangat erat kaitannya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seorang semakin bertambah hidayah atas dirinya, dia akan semakin termudahkan, teringankan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Hanya saja sikap kita ya, dalam persepsi kita dalam hal hidayah ini harus dibenarkan, diluruskan. Hidayah itu dijemput dan diupayakan. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ini ada di surat Muhammad juz 26. Orang-orang yang ihtada itu berupaya untuk menempuh jalan hidayah. Artinya Allah memerintahkan ini, dia berupaya. Artinya ia bermujahadah, mentazkiyah, mentarbiyah jiwanya untuk kemudian mentaati, patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesungguhannya itu nanti Allah Maha tahu hati kita jujur, tulus, sungguh-sungguh apa tidak. Ketika iya, insya Allah hidayah Allah akan semakin bertambah. Sholat malam, kalau kita nggak paksakan, nggak akan pernah bangun kita. Awal mulanya harus kita paksakan dulu, ada mujahadatun nafsi, bermujahadah kesungguhan kita dalam apa tadi? Ya, memenangkan potensi takwa yang ada dalam diri, mengalahkan potensi nafsu, rasa malas dan lain sebagainya. Kita lebih menangkan apa? Untuk bertakarrub kepada Allah, mengharap ridha Allah. Bangun, paksakan dulu. Seiring nanti kita benar-benar jujur, tulus, sungguh-sungguh, zadahum huda, Allah yang akan menambah hidayah bagi orang tersebut. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan datangkan bagi mereka ketakwaannya. Ya, jadi ketakwaan dan hidayah yang terus bertambah itu buah daripada kesungguhan, ketulusan dan kejujuran kita dalam keimanan ini, dalam untuk menunaikan ibadah. Sebaliknya, jangan kalau buka surat terakhir juz 25 itu surat apa? Al-Jathiyah katanya. Ini halaman terakhir juz 25 pojok paling atas. Afara'aital ladzina takhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allah. Tidakkah engkau menyaksikan orang yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsunya? Ilah itu sesuatu yang dipatuhi, ditaati. Yang ia patuhi, yang ia taati adalah hawa nafsunya. Karena dia seperti itu, fa'adallahullah, sekalian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disesatkannya oleh Allah itu akibat, sebabnya adalah karena dia dalam menjalani kehidupan ini lebih patuh, lebih memenangkan hawa nafsunya, lebih mengunggulkan potensi fujur yang ada dalam dirinya itu tadi. Maka nggak mungkin Allah zalim, itu nggak mungkin. Ada orang berupaya untuk taat, untuk patuh, kemudian disesatkan oleh Allah, nggak mungkin. Rumus kehidupannya nggak seperti itu.
Yang disesatkan sekalian oleh Allah adalah yang memang ia yang lebih memilih memperturuti hawa nafsunya. Di ayat lain di surat Al-Baqarah, wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Tidaklah Allah menyesatkan itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik ya orang yang lebih memperturuti hawa nafsu itu tadi. Ya. Pelajaran berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ihtijaj bil qadar. Berargumentasi, berhujjah dengan takdir Allah. Laqad amarana Allah taala bil imani bihi wa ta'atihi. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk beriman dan taat. Wa nahana 'anil kufri bihi subhanahu wa ta'ala wa ma'siyatihi, dan melarang kita dari kufur, kafir ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan melarang kita dari bermaksiat. Wa dzalika ma kullifna bihi, itulah yang diminta dari Allah, diminta oleh Allah dari kita, yang ditaklifkan oleh Allah untuk kita. Taklif itu ya pembebanan. Makanya kita seorang muslim kalau sudah baligh dan ia berakal, secara istilah syar'i dia disebut mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah mulai terbebani dengan pembebanan syariat, sudah dituntut dengan pembebanan syariat. Kalau belum mukallaf, belum, anak kecil belum baligh, itu syariat belum membebani bagi dia untuk ya melakukan kewajiban-kewajiban. Kalaupun melakukan itu bentuk tarbiyah, pendidikan dari orang tuanya, agar nanti pas sampai di usia mukallaf sudah wajib, sudah dibebani oleh syariat, sudah dituntut oleh syariat, itu sudah bisa. Bukan pas sudah dia mukallaf sudah terbebani, karena nggak pernah diajari sebelumnya, nggak tahu menahu. Ya, proses pendidikan sejak sebelumnya wajar, nggak apa-apa pas masih kecil belum baligh puasanya poso beduk, ya nggak apa-apa dalam rangka latihan. Tapi aslinya poso beduk ada apa tidak? Ya nggak ada. Namanya puasa itu ya dari sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq sampai nanti terbenamnya matahari, menahan dari makan, minum dan semua hal-hal yang membatalkan. Adapun puasa beduk itu dalam rangka latihan. Enggak apa-apa, masih anak-anak belum baligh. Sholat, diajak sholat, nanti di tengah-tengah sholat sih sok seh napa ida-idaan sikil kalih samping. Tapi ya diajak, dilatih. Nanti sok kadang-kadang di pertengahan sholat yang melipir, enggak apa-apa. Agar apa? Nanti pas sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal, ketika memang berakal ya, itu syariat sudah menuntut, sudah membebani, dia sudah terbiasa dan bisa. Sudah terbiasa dan bisa. Sudah baligh tapi enggak berakal, itu juga syariat membebaskan. Ya. Enggak dibebani dengan taklif, pembebanan. Dilalai, ya sudah balik. Dilalai, gila, edan, enggak berakal, bebas deko, ya. Enggak ada dia kemudian terbebani aturan-aturan syariat. Wa ma qadarallah, kita kembali ke pembahasan ini. Jadi Allah memerintahkan pada kita untuk beriman dan taat, melarang kita dari kafir dan bermaksiat, dan itu yang dibebankan atas diri kita, dan itu jelas. Wa ma qadarahu Allahu lana aw alaina majhulun la ilma lana bihi wa lasna mas'ulina an. Dan apa yang ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah untuk kita,
atau atas kita itu majhul, kita tidak mengetahuinya. Ya, tidak mengetahuinya. La ilma lana, kita tidak tahu akan hal tersebut, walasna mas'ulina anhu, dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Yang jelas kita akan dimintai pertanggungjawaban, sudah diperintahkan begini, dilarang begini, kamu dulu menunaikannya bagaimana? Itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun ketetapan Allah atas kita, untuk kita nggak tahu menahu, dan kita tidak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban akan hal itu. Dilalah ternyata ketetapan Allah untuk kita itu ditakdirkan tidak kaya. Ya kita nggak akan nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa wahai fulan kamu dulu itu miskin? Enggak. Ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah apa-apa yang diperintahkan pada kita tunaikan seperti apa. Apa-apa yang dilarang atas kita, seberapa kemudian kita meninggalkan dan menghindari hal tersebut. Fala yahtaju sahibud dhalalah wal kufri wal fusqi biqadarillahi wa kitabatihi wa iradatihi qabla wuqu'i dzalika minhu qala. Jadi tidak dibenarkan orang yang sesat, orang yang kafir, orang yang fasik kemudian ia berhujjah dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah. Fasayarallahu 'amalakum, Allah akan melihat amalan kalian. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Di satu sisi kita jangan sampai kemudian terperdaya dengan kondisi kita saat ini. Akhir hidup kita nantinya akan seperti apa itu masih rahasia ilahi, masih misteri. Kita nggak tahu. Ya, kita pokoknya saat ini saya berupaya untuk taat, untuk patuh, menunaikan sebaik mungkin perintah-perintah Allah, meninggalkan semaksimal mungkin apa yang dilarang oleh Allah. Semoga hidayah Allah terus bertambah untuk kita. Semoga nanti dikaruniai husnul khotimah. Ya, plus kalau kemudian melihat orang yang saat ini mungkin masih jauh dari hidayah Allah, barangkali ya masih belum menunaikan dengan baik perintah-perintah Allah. Jangan memvonis terlebih dahulu, apalagi memvonis kaitannya dengan surga dan neraka. Masih misteri, nggak ada yang tahu. Kalau dilalah misal ternyata nanti di usia-usia berikutnya ia tersentuh hidayah, terbuka hatinya, nggak ada yang tahu menahu. Al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya bagaimana. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Wa ma'na dzalika anna man kutiba lahul iman wa ta'a akhir umri qad yakfuru billahi wa ya'sillaha hinan thumma yuwaffiquhu Allah ta'ala ila al-iman wa ta'ah fi fatratin min az-zaman qabla akhir umrihi wa yamutu ala dzalika fa yadkhulul jannah. Artinya bahwa orang yang telah ditetapkan atas dirinya itu keimanan dan ketaatan di akhir umurnya, akhir usianya, mungkin di perjalanan-perjalanan sebelumnya ia sempat kufur, sempat bermaksiat, kemudian ia diberikan taufik oleh Allah untuk beriman dan taat di akhir-akhir umurnya. Kemudian ia mati dalam kondisi ketaatan itu, kemudian ia masuk surga. Dan sebaliknya, ya. Fala yaghtarranna bi dhahiri halil insan. Maka jangan kita tertipu dengan kondisi zahir
kita saat ini. Fa innal ibrah bil khawatim, karena penentunya adalah nanti akhirnya seperti apa. Maka kita kenal istilah husnul khotimah, su'ul khotimah. Ya kan? Semoga semua yang hadir di sini kita semua dianugerahi husnul khotimah. Akhir yang baik, akhir yang bagus. Ya. Maka di antara doa Nabi SAW dan beliau mengulang-ulang doa ini, banyak mengucapkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agama. Niki Rasulullah Kanjeng Nabi berdoa seperti itu. Kita harusnya lebih butuh dengan doa ini. Rasulullah maksum, terjaga. Kalau melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Kita tidak maksum. Maka ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada juga hadis riwayat Muslim, inna quluba bani Adam baina asbi'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla kaqalbil wahid. Sesungguhnya hati anak-anak Adam itu berada dalam genggaman Allah seperti satu hati. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah kemudian mengarahkan kemana sebagaimana yang Allah kehendaki. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami menuju ketaatan-Mu. Sedikit lagi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa akhir yang buruk, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut, bisa babin dasisatin batiniyah lil abdi wala yattali'u 'alaiha. Nah, itu biasanya memang karena ada butir-butir keburukan yang ada dalam lubuk hatinya, ya, yang manusia lainnya tidak mengetahui. Wa kadzalika qad ya'malu rajul amala ahli an-nar wa fi batinihi khoslatu khairin khafiyatin. Begitu juga kadang orang itu ya ada yang melakukan amalan-amalan buruk, ya, perbuatan-perbuatan ahli neraka, tapi dalam batinnya, dalam hatinya ada butir-butir apa? Keinginan baik. Keinginan baik. Dan itu kemudian atas taufik Allah di akhir umurnya, ya, menghantarkan ia kepada husnul khotimah. Intinya memang semua masih misteri, dan yang paling mengetahui kejujuran, ketulusan dalam hati kita adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tulus, jujur, ingin baik, ya, meskipun kita ya sok masih kemudian kalah dengan hawa nafsu, semoga itu nanti, ya, mengundang taufik pertolongan Allah kita. Pas akhir-akhir mendekati ajal itu Allah bimbing untuk menuju kondisi yang baik, ya. Asyara hadzal hadits an-nabawi ila marahili muwiljanin fi rahim wa lam yakshif. Oh, ini pelajaran terakhir, tapi kembali ke yang penggalan awal, ya. Hadis ini menunjukkan mukjizat i'jaz ilmiah, mukjizat ilmiah, bahwasanya tahapan penciptaan janin, ya, sebagaimana disebutkan di hadis, dan ilmu modern, ilmu manusia berhasil menyingkap hal tersebut itu baru di zaman-zaman akhir sekarang ini. Sementara Rasulullah dengan info dari wahyu yang menginfokan langsung yang menciptakan manusia, itu sudah menyampaikan, kalau tahun ini ya 1445 tahun yang lalu kurang lebihnya. Ya, begitu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis keempat dari hadis arba'in ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga semakin menambah, menguatkan keimanan kita semua.
Semoga semakin menambah semangat kita untuk taat dan beramal sholih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum azan, pertanyaan pertemuan 2 pekan lalu ya, kaitannya dengan janin yang keguguran, itu nanti pengurusan jenazahnya gimana? Itu rinciannya, kalau si janin tersebut pas keluar sudah sempat hidup, yang ditandai dengan adanya tangisan, maka itu nanti pengurusannya sudah seperti jenazah orang besar pada umumnya. Tapi kalau pas lahir ya sudah meninggal, sudah nggak ada tangisan apapun, pokoknya lahir sudah meninggal, keluar sudah meninggal, itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, langsung dikafani dan dikuburkan. Ngoten nggih Pak Deng ya. Artinya kalau janin itu kegugurannya sebelum usia 4 bulan, sebelum usia 120 hari, itu sudah pasti belum peniupan ruh, ya, Mas. Berarti secara pengurusannya nanti ya Allah alam, kalau sebelum 4 bulan itu sudah berwujud, artinya sudah bentuk nama dereng. Tapi secara aturan fikihnya seperti tadi, dilihat pas lahir masih sempat hidup, meskipun mungkin cenger setelah itu meninggal, itu sudah nanti pengurusannya kayak orang besar, kayak jenazah pada umumnya. Tapi kalau nggak sempat hidup, nggak sempat cenger sedikit pun, ya itu nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolati, langsung dikafani dan dikebumikan. Mengatakan sekap, insya Allah sudah mancing waktu isya lewat sedikit.